Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, Portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan bagian ke-8. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Mereka berjalan menjauhi rumah Pak Dirman. Sesekali mereka menengok ke berbagai arah, memastikan kalau tidak ada warga yang tahu. Kita pulang ke rumah nenekmu. Aku akan bilang kalau kau meminta aku untuk menemanimu malam ini. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk keluar menemui Pak Dirman jika bersama-sama, ucap Arif. Kau masih tidak percaya dengan cerita Pak Dirman, Rif? Tanya Dito saat mereka sudah berada di kamarnya. Ada hal-hal yang kamu tidak ketahui, Dit. Seperti yang kukatakan dulu, jangan langsung percaya dengan seseorang. Yang kita hadapi saat ini, orang yang memiliki kemampuan gaib dan kelicikan yang luar biasa, jawab Arif. Tidakkah kau paham kalau dalang di balik semua ini menggunakan cinta kasih dari seseorang dan memanfaatkan itu semua menjadi sebuah kedengkian, ucap Arif. Maksudnya? Dito tidak paham apa yang Arif katakan. Bangkit, Arif berjalan menuju jendela. Orang akan selalu mencoba untuk membela orang yang mereka sayangi, orang yang mereka cintai. Bahkan kadang akal sehat mereka tidak digunakan dengan benar. Kita ambil saja contoh dari apa yang diceritakan Pak Dirman. Dia membela keluarganya mati-matian, tidak mau menganggap kalau itu adalah sebuah aib dan harus segera diselesaikan. Begitu juga dengan Parmin yang merasa bahwa keadaan istrinya menjadi seperti itu karena setan dari Asih. Sementara dua orang ini bersiteru. Dalang dari semua ini memanfaatkan itu semua untuk mencari tumbal baru. Mungkin hanya kakekku yang menyadari itu semua. Entahlah, aku juga tidak bisa menerka lebih jauh, jelas Arif. Dito melongo mendengar jawaban yang dilontarkan oleh temannya ini. Begitu banyak yang sudah dia pikirkan. Bagaimana dengan keadaan saat di bus? Tanya Dito saat teringat dengan perkataan Arif tadi. Tidakkah kau mau memberikan tamumu secangkir kopi, Dit? Karena sepertinya kau tidak berniat untuk menyuguhkan itu semua, ucap Arif. Tenggorokannya begitu kering. Saat di rumah Pak Dirman pun mereka tidak disuguhi apapun. Dito nyengir. Dia lupa belum membuatkan minuman untuk Arif. Sebentar, ucap Dito yang langsung keluar kamar. Jadi bagaimana dengan kejadian saat di bus? Tanya Dito saat meletakkan seteko kopi dan cangkir di meja kamarnya. Aku melihat ada sesuatu yang mencoba menghalangimu pergi. Saat itu aku mengira bahwa itu ada sosok pengganggu. Tapi aku sadar dia sedang mencoba menolongmu, ucap Arif. Jangan tanya siapa, aku juga tidak tahu, Dit. Prioritasku sekarang adalah keselamatanmu dan menyelesaikan apa yang kakekku belum selesaikan, lanjut Arif. Kini mereka termenung dengan pikiran masing-masing. Otak Dito begitu buntu. Hingga sampai sore hari menjelang, dia hanya duduk memandang keluar dan menghabiskan berbatang-batang rokok. Sedang Arif sudah tertidur pulas di kasur milik Dito. Mereka berdua tengah bersiap untuk pergi ke rumah Pak Dirman. Saat sore tadi, Dito sudah meminta neneknya agar Arif boleh menginap di rumahnya.
Pak D dan nenek tidak masalah. Justru mereka senang kalau ada orang yang menemani Dito. Takut Dito mendapatkan teror lagi. Sudah jam 12. Kita setelah ini kita pergi ke sana. Jangan lupa kunci kamarmu, ujar Arif yang sudah nangkring di ambang jendela dengan posisi jongkok. Lagakmu mirip seperti maling, Rip, ucap Dito. Saling tatap mereka terkekeh bersamaan. Rip, tanya Dito saat mereka sudah berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi dan berkabut. Ya, bagaimana kalau ternyata Pak Dirman meminta kita datang ke rumahnya malam-malam dan dia mencoba membunuh kita karena sudah menceritakan itu semua? Tanya Dito gelisah. Dia benar-benar penasaran apa tujuan Pak Dirman meminta mereka untuk datang ke rumahnya tengah malam seperti ini. Arif berhenti dan menengok ke belakang menatap Dito. Bibirnya menyeringai, sama seperti yang dia lihat siang tadi. Sebelum dia membunuh kita hajar dulu sampai orang itu koma, baru kita bunuh. Ucapnya langsung berbalik dan berjalan kembali. Dito hanya mematung keheranan. Biadab, hatinya sudah mati rasa, ucap Dito dan segera menyusul Arif. Sesampainya mereka di depan rumah Pak Dirman, ternyata laki-laki itu sudah menunggu dengan membawa sebuah senter dan lampu petromak. Ayo cepat, ucapnya dan beranjak. Tanpa diduga, Pak Dirman mengajak mereka ke arah hutan. Namun jalan yang dilalui bukan seperti yang pernah Dito tahu. Jalan itu tepat berada di sisi ladang, tempat di mana Arif pernah muncul dari dalam hutan. Terus mereka berjalan masuk sampai pohon-pohon terlihat rapat. Dito mulai diliputi rasa resah. Suasana di hutan itu begitu sepi dan mencekam. Akhirnya Pak Dirman berhenti. Di depan mereka nampak sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari kayu. Indera penciuman Dito sedikit terganggu dengan bau yang menyengat. Padahal jarak mereka masih cukup jauh. Tempat milik siapa ini, Pak? Tanya Arif. Pak Dirman yang mendengar itu berpaling. Dia menatap Arif sejenak. Milikku, jawab Pak Dirman. Untuk apa Pak Dirman membangun gubuk di tengah hutan seperti ini lagi? Ucap Arif masih terus memandang ke arah gubuk di depannya. Tidak menjawab. Justru Pak Dirman malah melangkah mendekat ke gubuk itu dan segera membuka gembok pintu dengan kunci yang ia bawa. Ayo, ajak Pak Dirman saat mendapati Arif dan Dito masih di tempat yang sama. Mereka berdua berjalan. Sesekali Dito melihat ke arah Arif. Nampak sekali wajahnya juga diselimuti kewaspadaan. Benar kata Arif, kalau Pak Dirman mencoba membunuhnya, lebih baik dihajar sampai koma terlebih dahulu, batin Dito. Di dalam itu hanya ada satu ruang yang tidak luas. Semua nampak gelap. Ada beberapa barang yang Dito kira adalah almari kecil. Sampai Dito melihat sesuatu yang bergerak di ujung ruangan. Refleks dia langsung mundur selangkah. Ada seseorang di sana sedang duduk di lantai dengan pasung di kakinya. Siapa itu, Pak? Tanya Arif, mengamati orang tersebut lekat-lekat. Adikku, Siti. Mendengar jawaban Pak Dirman, keduanya terdiam, kebingungan. Siti? Bukannya Siti sudah meninggal? Batin Dito menolehkan kepalanya ke arah Pak Dirman yang sedang sibuk menyalakan lampu petromak yang dia bawa. Adik? Bukannya Pak Dirman bilang kalau Siti sudah meninggal? Tanya Dito menahan nafas. Untungnya ada aku dan kakekmu, ucap Pak Dirman sambil menoleh ke arah Arif.
dia membantuku menyelamatkan Siti pada waktu yang tepat. Kini ruangan itu sudah nampak jelas, walau masih ada sudut-sudut gelap yang belum terjangkau cahaya. Dia menjadi gila setelah tuduhan yang diberikan Parmin dan perlakuan dari warga desa yang begitu menyakitkan. Terpaksa aku harus memasungnya. Kalau warga desa ada yang tahu dia masih hidup, jelas mereka akan langsung ramai-ramai membakarnya hidup-hidup, ucap Pak Dirman yang melangkah menuju ke arah Siti, adik perempuannya. Dito mengamati sekitarnya lagi. Nampak ruangan itu benar-benar suram dan lembab. Belum lagi bau jamur dan pesing yang menguar menjadi satu. Indra penciumannya tiba-tiba seperti mengenali bau yang sekarang dia cium. Tapi Dito lupa di mana pernah mencium bau busuk ini. Kembali Dito memperhatikan Pak Dirman yang masih jongkok di depan adiknya, sehingga menutupi wajah Siti. Jadi, apa tujuan Pak Dirman menunjukkan ini semua kepada kami? Tanya Arif. Masih saja dia memandang lekat-lekat ke arah Pak Dirman. Untuk membuktikan kalau aku bukan pelaku dari semua ini. Aku tidak akan pernah membunuh anggota keluargaku, darah dagingku, hanya demi kekayaan, ucap Pak Dirman sambil berdiri. Saat itulah Dito melihat jelas sosok wanita yang ada di depannya dengan jelas. Dito memekik dengan keras. Dit, ada apa? Tanya Arif kaget. Wanita itu, Rif. Wanita itu yang sering aku lihat, ucap Dito gemetar sambil menunjuk ke arah Siti. Tidak mungkin. Jangan bercanda kamu, Dit, bentak Pak Dirman yang langsung mengecek pasung yang dipakai di kaki adiknya. Serius kamu, Dit? Tanya Arif keheranan. Lihatlah, gembok ini masih tertancap dan hanya aku yang membawa kuncinya. Tidak mungkin dia bisa melepaskan gembok ini, ucap Pak Dirman keheranan. Dito yang masih syok hanya dia mematung. Seharian ini dia sudah dikagetkan dengan banyak kejadian yang menurutnya benar-benar di luar akal manusia. Arif seketika memandang Pak Dirman curiga. Pulang, bentak Siti sambil melotot ke arah mereka semua. Suasana menjadi hening. Bulu kuduk Dito meremang dengan hebat. Brak. Jendela yang ada di gubuk itu tiba-tiba saja terbuka dan bergoyang-goyang, diiringi dengan angin kencang sampai membuat rambut Dito berterbangan. Kini Siti mulai bersenandung lirih. Tembang-tembang Jawa terucap dari bibirnya. Sesekali mengatakan, wadone wis siap, jokone wis dicepake. Sementara itu mereka semua masih syok dengan kejadian yang barusan mereka alami. Srek. Spontan Dito dan Pak Dirman menoleh ke arah jendela. Di sana ada sosok yang tengah berdiri menyamping, lalu perlahan berjalan menuju belakang gubuk. Dito benar-benar ketakutan sekarang. Dito menoleh ke arah Arif, yang ternyata dia sudah duduk bersila dan memejamkan matanya. Mas Dito, tolong ningsih, Mas. Tersentak Dito langsung merapatkan tubuhnya ke arah Pak Dirman. Siapa itu? Ucap Pak Dirman. Namun sepertinya Dito sudah mengetahui siapa pemilik suara. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara Ningsih kalau hampir setiap hari dia mendengar kalimat permintaan itu. Duar. Terlonjak, Dito dan Pak Dirman sama-sama memandang sumber suara yang mirip sekali dengan petasan. Sebuah percikan api muncul begitu saja di belakang Siti. Arif segera bangkit dan berjalan menuju rak yang ada di ujung ruangan. Dia sedang mencari-cari sesuatu. Dari mana ini, Pak? Ucap Arif
sambil menunjukkan keris kecil segenggaman tangan. Pak Dirman diam. Dia tidak seperti Dito yang ketakutan. Bahkan seperti sudah biasa dengan kejadian seperti ini. "Kakekmu," ucapnya singkat. "Sepertinya adikmu memang sengaja dibuat menjadi gila seperti ini," ucap Arif. "Maksudmu?" tanya Pak Dirman kaget. Selama ini dia mengira kalau Siti adiknya menjadi seperti ini karena fitnah dari warga desa. Bahkan kakeknya Arif pun tidak mengatakan apa-apa. "Aku melihat ada dua sosok di dalam tubuh Siti, tapi jelas sekali energinya berbenturan. Kalau benar ini dari kakekku, berarti selama ini dia sedang mencoba menahan agar Siti tidak dikendalikan sepenuhnya oleh sosok itu," ucap Arif. "Wadone wis siap, Jokone wis dicepake," ucap Siti terus-terusan. Dia mengatakan kalimat itu dan terus menembang. Entah ada dorongan yang muncul di dalam diri Dito untuk terus melihat ke arah Siti. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Pantas saja dia berjalan dengan menyeretkan kakinya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa bergerak dan berjalan-jalan ke desa kalau kunci yang memasung kakinya dibawa Pak Dirman? Batin Dito. Belum juga kepikiran itu Dito utarakan kepada Arif maupun Pak Dirman. Kejadian itu terjadi dengan cepat. Pasung kayu yang mengikat kaki Siti tiba-tiba saja terbuka dengan bunyi debam keras. Semua yang ada di ruangan itu terlonjak. Bukan hanya itu saja, Dito juga melihat ada sosok hitam besar dengan mata merah serta taring yang mencuat tidak beraturan di tempat yang Dito pikir adalah bibirnya. "Astagfirullah," teriak Dito yang langsung memeluk tangan Pak Dirman. Tidak menolak pelukan Dito, laki-laki tua itu juga justru ikut memegangi Dito dengan erat. Sepertinya Pak Dirman juga melihat apa yang Dito lihat. Arif tentu dia masih berdiri di tempatnya dengan pandangan lurus menatap Siti. "Wadone wis siap, Jokone wis dicepake," ucap Siti yang sedang berusaha untuk berdiri. Matanya nampak terlihat kosong. Namun kini Dito melihat dengan jelas wajah dari wanita itu terlihat memiliki bekas luka bakar yang sangat mengerikan. Siti melangkah pelan. Baunya benar-benar membuat hidung Dito terasa mati rasa. "Mulih," bentaknya saat melihat Dito. Siti, ada apa?" ucap Pak Dirman mencoba untuk menanyai saudara perempuannya. Bukan malah menjawab pertanyaan Pak Dirman, Siti malah berjalan pelan menuju ke arah pintu. "Wadone wis siap, Jokone wis dicepake." Terus saja ucapan itu keluar dari mulut Siti. Dito berdiri gemetaran. Dia takut kalau Siti tiba-tiba langsung menerjangnya. Tidak ada seorang pun yang mencoba menghalau Siti. Bahkan gilanya Arif malah meminta mereka untuk mengikuti Siti. "Ayo," ucapnya yang sudah berada di ambang pintu. Tersadar dari keterkejutan, Dito dan Pak Dirman buru-buru mengikuti Arif yang sudah keluar dari gubuk. Mereka terus melangkah menuju ke arah desa. Tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh wanita itu. "Rif, benar kita ikuti wanita itu. Bagaimana kalau dia berbahaya?" bisik Dito lirih agar tidak didengar oleh Pak Dirman. "Bukannya kamu bilang kalau wanita itu akan menandai rumah yang akan menjadi calon tumbal?" ucap Arif tak kalah lirihnya. Dito terkesiap. Benar juga, siapa tahu sosok Siti memang menunjukkan calon tumbal selanjutnya. Lama mereka berjalan. Entah kenapa kabut menjadi semakin pekat. Jarak pandang mereka saat ini hanya beberapa meter ke depan. Kini mereka sudah berdiri di salah satu rumah. Siti masih saja terus meracau.
Dia mematung memandang rumah itu. Apa yang akan kita lakukan, Rif? Kalau ada warga yang melihat, habislah kita, ucap Dito panik. Sekaligus khawatir kalau ada warga yang melongo dari jendela rumah mereka. Arif diam tidak menanggapi. Dia terbuai dengan rasa penasarannya. Sedang Pak Dirman juga sama dengan Dito. Sesekali dia menengok ke arah kanan dan kirinya. Tiba-tiba saja Arif menarik Dito dan Pak Dirman dan meminta mereka untuk jongkok di dalam keremangan. Bahkan saking kuat tarikannya, Dito sampai terjengkang ke belakang. Diam, ucap Arif sambil menunjuk ke arah jalan. Jauh dari tempat mereka berdiri, Dito melihat dengan jelas ada seorang yang berdiri di tengah kabut yang pekat, membuat pandangan mereka terbatas hingga tidak tahu siapa gerangan yang tengah mengamati mereka. Beberapa waktu mereka terdiam. Lolongan anjing juga terdengar entah dari mana. Angin gunung turut serta menemani mereka malam itu. Siti, dia masih tetap memandangi rumah yang entah milik siapa. Dito pun tidak tahu. Kalau memang benar, berarti tumbas selanjutnya ada di dalam rumah itu, batin Dito. Siti bergerak, sejenak menoleh ke arah mereka dengan seringai yang mengerikan. Mulih, bentaknya dan langsung berjalan kembali ke arah hutan. Pak Dirman yang melihat itu ingin menyusul adiknya, sampai Arif menahan dan meminta untuk segera pulang. Biarkan, jangan diikuti, ada orang lain di sana, ucap Arif. Tapi kata Pak Dirman sangsi, dia khawatir dengan keadaan adiknya. Kalau benar dia sudah sering seperti ini, dia akan langsung kembali ke gubuk. Hanya makhluk dengan kekuatan besar yang bisa membuka pasung seperti itu. Jangan sia-siakan nyawa Pak Dirman, ucap Arif. Dito hanya mengangguk-angguk menyetujui ucapan temannya. Dengan terpaksa mereka menyingkir dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada pembicaraan yang terjadi. Dito dan Arif berpisah dengan Pak Dirman di persimpangan jalan. Setelah sosok Pak Dirman tidak kelihatan, segera Arif buru-buru berjalan menuju rumah Nek Harjo. Kini mereka berdua sudah berada di kamar Dito. Pakaian kotor mereka sudah ditaruh di kamar mandi. Bau yang berasal dari badan Siti menempel kuat di pakaian yang tadi mereka pakai. Untungnya Dito membawa banyak pakaian, jadi dia bisa meminjamkannya kepada Arif. Dari mana kau mempelajari itu semua, Arif? Tanya Dito sambil menyerahkan secangkir teh hangat untuk Arif. Mempelajari apa? Tanya Arif kembali. Sebetulnya Arif sudah tahu kalau Dito menanyakan soal kemampuan yang dimilikinya. Itu tadi yang kamu lakukan pas di gubuk, jawab Dito yang langsung bergidik mengingat sosok yang ada di belakang Siti. Oh, tiba-tiba saja bisa. Aku tak tahu. Keturunan mungkin, ucap Arif dengan mengangkat bahunya. Tapi Dito yakin kalau temannya tidak sepenuhnya jujur. Kenapa memangnya? Tanya Arif yang mulai menghidupkan rokok. Ya, tidak ada masalah, hanya ingin tahu. Kadang aku merasa kau bisa membaca pikiranku, itu saja, jawab Dito yang juga mengikuti teladan temannya. Membakar sebatang rokok. Pikiran bukan buku yang bisa dibaca setiap saat, Dit. Mereka yang bisa menerjemahkan frekuensi getaran yang ditimbulkan oleh otak si lawan bicara, yang bisa menerka apa yang sedang lawan bicaranya pikirkan, jelas Arif. Dito melongo mendengarkan ucapan temannya. Apa itu? Apa nama semacam penyakit, Rif? Ucap Dito kebingungan. Sudah, lupakan. Ku jelaskan, kau juga tidak akan paham. Dengan otakmu yang kecil itu,
Sebaiknya kita fokus dengan masalah yang kita hadapi. Tugas Arif tajam. Inilah salah satu hal yang Dito suka dari Arif. Tidak pernah bertele-tele dan sedikit bermulut pedas. Cocok sekali jika dijadikan sebagai orang yang bisa memancing keributan. Aku tidak tahu kalau kakekmu juga berasal dari desa ini, Rip? Tanya Dito. Ya, tidak sama sepertimu. Semenjak kecil memang aku dibesarkan oleh kakekku. Tapi waktu umur 10 tahun, aku pindah ke kota sebelah. Jelas Arif. Pantas saja Dito tidak pernah melihat Arif sebelumnya. Jika kita sudah menemukan si wanita misterius itu, kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya adalah wanita yang ada di rumah itu. Benar? Ucap Dito memastikan. Tapi kita juga harus berhati-hati, karena dalang dari semua ini sepertinya sudah sadar kalau kita mengetahui tentang keberadaan Siti. Aku sedikit curiga justru Sitilah yang digunakan untuk membunuh mereka. Jelas dengan kejadian tidak masuk akal tadi, semua bisa saja menjadi mungkin, ujar Arif. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mencari tahu siapa pemilik dari rumah itu dan bagaimana cara dia memilih tumbal selanjutnya. Apakah dengan hari kelahiran atau hanya sekedar belum menikah? Kalau memang si pelaku melancarkan aksinya dengan menghamili si wanita, itu akan jauh lebih mudah untuk menangkapnya, lanjut Arif. Dito benar-benar takjub dengan pemikiran temannya ini. Sama-sama tersenyum. Mereka sepakat untuk mencari informasi dari pemilik rumah yang tadi mereka kunjungi bersama Siti. Semalaman Dito dan Arif berdiskusi seru, menduga-duga tentang siapa dalang dari semua ini. Akan tetapi, meskipun satu petunjuk sudah mereka dapatkan, namun masih banyak misteri yang tersembunyi. Paginya mereka dibangunkan oleh Bude Ija yang meminta bergabung untuk sarapan. "Begadang kalian?" tanya Pak D yang melihat kuap kantuk yang sering Dito tampilkan. "Biasa Pak D, gak bisa tidur. Kalau Arif molornya cepat," jawab Dito. Pak D mengangguk-anggukkan kepalanya dan kembali berkata, "Kamu gak diganggu sama Nisi lagi kan?" "Enggak Pak D." "Terus gimana dengan mayat perempuan itu?" tanya Dito penasaran. "Polisi sudah membawa jenazahnya. Semoga pelakunya segera tertangkap," ujar Pak D ala kadarnya, seolah dia sedang tidak ingin mendiskusikan penemuan mayat di desanya. Mengerti, Dito tersenyum dan kembali memakan sarapannya. Walau ada sedikit rasa enek yang muncul saat teringat mimpi tentang kepala di panci milik budenya. Setelah sarapan, Pak D pamitan kepada mereka untuk pergi ke ladang. Awalnya Dito ingin ikut, tapi Arif berinisiatif untuk mengajak Dito pergi ke gubuk yang semalam ditunjukkan oleh Pak Dirman. Saat ini Siti merupakan kunci penting dari semua rentetan kematian para wanita di desa Renggono. Terlebih mereka ingin memastikan jika memang Siti sudah benar-benar kembali ke gubuk itu. Lebih baik kita pergi ke gubuk itu lagi. Kita harus memastikan kalau memang Siti masih ada di tempat itu. Terlebih dia satu-satunya orang yang bisa menuntun kita untuk menemukan dalang dari semua ini, ucap Arif saat mereka tengah duduk di teras rumah Nek Harjo. Aku masih tidak habis pikir bagaimana cara si dalang menghamili wanita-wanita itu. Apakah ada ilmu yang bisa melakukan itu semua? Tanya Dito tidak mendengarkan ucapan Arif. Sejenak ada jeda. Mereka berdua sama-sama diam. Aku tidak tahu. Ada banyak ilmu hitam yang bisa digunakan. Justru kalau kita bisa menggali informasi dari Siti, semua akan jauh lebih mudah, ucap Arif yang memandang jauh ke arah jalan desa. Kita ajak Pak Darman kalau begitu,
sekalian kita pastikan kondisinya," tegas Dito. Sedang Arif hanya menganggukkan kepalanya. Kini mereka tengah berdiri di depan pintu rumah Pak Dirman. Sudah puluhan kali Arif mengetuk dan mencoba memanggil laki-laki tua itu. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Dito juga berinisiatif untuk mengecek ke belakang rumah dengan berjalan memutar. Tetapi sama saja tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. "Sepertinya Pak Dirman sedang pergi, Rif," ucap Dito yang baru saja sampai di sebelah Arif. "Kita langsung ke gubuk. Perasaanku tidak enak sedari tadi," kata Arif sambil melangkah menjauhi rumah Pak Dirman. Tidak ada bantahan yang muncul dari bibir Dito. Langsung saja Dito mengikuti langkah Arif. "Rif, apa tidak sebaiknya kita meminta bantuan Pak Prianto?" tanya Dito. Saat mereka sudah masuk ke dalam hutan, Arif berhenti. Kemudian duduk di bonggol pohon yang ada di sisi jalan setapak. Dito perhatikan raut wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang selama ini jarang sekali terlihat. Mengikuti temannya, Dito juga duduk dan menghidupkan sebatang rokok. "Aku juga berpikir demikian. Tapi akan ada banyak risiko jika banyak orang yang mengetahui semua ini. Bisa saja justru orang terdekat kita yang menjadi dalang dari semua ini," ucap Arif sambil mengusap wajahnya dengan tangan. Benar kata Arif, selain Pak D dan Bude serta Pak Amar, bisa saja justru malah Pak Kades dalang dari semua ini. Tapi bagaimana kita bisa mencari informasi tentang rumah yang didatangi Siti semalam? Tidak mungkin kita menanyakan kepada nenekku atau orang lain. Satu-satu orang yang dengan mudah memberikan informasi itu ya Pak Prianto, ucap Dito mencoba menjabarkan pikirannya. Arif mengangguk-anggukkan kepalanya. Benar, memang sebaiknya aku meminta bantuan dari Pak Di Prianto untuk bisa memecahkan masalah yang sudah turun-temurun ini. Toh dia juga sudah mengetahui dari cerita kakek, ucap Arif yang kembali berdiri. Tersenyum Dito mengikuti Arif melanjutkan perjalanan menuju gubuk yang ditinggali oleh Siti. Perlu 30 menit lebih mereka berjalan. Dari kejauhan, kini mereka sudah melihat gubuk sederhana yang memiliki bau yang sangat memuakan. Ada rasa malas yang muncul di batin Dito untuk dekat-dekat dengan Siti. Selain baunya yang membuat tidak nyaman, bulu kuduknya juga sering meremang saat berdekatan dengan wanita itu. Baru saja Dito melangkahkan kakinya, Arif tiba-tiba saja menyeret lengannya ke samping. "Kenapa?" tanya Dito penasaran. Arif tidak menjawab dan terus saja melihat ke arah gubuk. Dito mengikuti arah pandangan temannya. Jauh di depan mereka, ada seseorang yang tengah keluar dari dalam gubuk dan berjalan ke arah hutan. "Itu bukan Pak Dirman, Rif," ucap Dito yang memperhatikan perawakan dari orang tersebut. "Aku tahu, makanya aku menyeretmu untuk bersembunyi," ujar Arif. Setelah dirasa aman, mereka buru-buru melangkah menuju gubuk kumuh itu. Segera Arif mencoba untuk membuka pintu. "Sial," umpat Arif saat berada di depan pintu. "Ada apa?" ucap Dito kebingungan. "Kita tidak menutup pintu ini semalam. Semoga saja dia tidak curiga," ucap Arif yang langsung saja menerobos masuk ke dalam gubuk. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.